Shalom, selamat pagi. Di pagi yang indah ini, kami kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas hari ini, kami kembali mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, untuk kita semakin dekat kepada Tuhan, mengandalkan Dia di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk bersama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 8 ayat 15 sampai 27. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu, sehingga pagi ini kami boleh bangun kembali, menikmati kasih setiamu. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas hari ini, kami mau membaca firman-Mu, semakin mengenal kehendak-Mu. Kami mau menjadikannya bekal menjalani hari ini. Bapa di surga, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 8 ayat 15 sampai 27. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, "Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu." Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri. Dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, "Pahamilah, anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa." Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, "Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negara Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang
tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Amin. Demikian salah satu bagian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya, dan percayalah bahwa Roh Kudus akan senantiasa menuntun kita untuk memahami dan menjadikan firman ini sebagai bekal dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita merenungkan satu tema, kesia-siaan. Jika hidup kita punya segala sesuatu untuk keperluan kita, mungkin itu bisa dikatakan sebagai jaminan untuk hidup nyaman di dunia. Punya rumah, punya mobil, barang-barang mewah, bisa menjadikan patokan bahwa kita hidup bahagia di dunia. Dan memang kebanyakan orang merasa bahwa harta kekayaan, hal-hal yang terlihat bisa menjamin kebahagiaan. Sehingga banyak yang rela melakukan segala sesuatu demi memiliki banyak harta atau jabatan, kedudukan, kehormatan. Semuanya kita anggap sebagai jaminan kehidupan yang bisa membuat kita bahagia, jaminan yang membuat kita merasa puas menjalani hidup ini. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan tadi, kekuasaan sebesar apapun, kedaulatan sebesar apapun yang dimiliki dalam dunia ini, atau harta kekayaan seberharga atau sebanyak apapun, semuanya bisa menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita dengarkan, nubuat kepada Daniel, bagaimana semua kekuasaan yang dipandang sangat luar biasa, semua kecakapan, kepintaran, harta kekayaan, semuanya menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Bahkan semuanya dimusnahkan. Hal ini semakin mempertegas kepada kita bahwa kekayaan, kepintaran, keberhasilan memanglah nikmat. Tetapi itu nikmat yang bersifat sementara. Nikmat yang kekal hanya akan bisa dirasakan oleh mereka yang imannya berbuah lebat di dunia. Jadi apapun yang kita miliki, tidak kita merasa bahwa itu hanya milik sendiri untuk memuaskan hasrat kita, nafsu kita. Tetapi dari iman yang benar kita tahu bahwa semua yang kita miliki karena perkenan Tuhan. Oleh karena itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang disebut buah. Sehingga ketika kita menyadari itu dan melakukannya, kita merasakan nikmat yang luar biasa. Bukan nikmat yang sementara. Karena ketika kita mendapatkan sesuatu, kemudian menyayangi hal tersebut, seperti harta dan jabatan, maka ketika kita sudah memilikinya, maka tidak lama setelah itu bukan kenikmatan yang kita rasakan. Nikmatnya mungkin sementara. Nikmatnya memang ada tapi sementara. Tapi setelah itu kita lebih kepada kekhawatiran. Kita khawatir kehilangan jabatan, kita khawatir kehilangan harta. Karena kita merasa ingin memilikinya, ingin menyimpannya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita melihat itu sebagai berkat Tuhan yang harus juga dirasakan orang lain, maka entah kita memiliki jabatan atau harta itu atau tidak memilikinya, kita tetap merasa bahagia karena kita percaya Tuhan sudah menentukan untuk kita bagian kita dan apa yang kita gunakan untuk menjadi berkat bagi sesama. Hari ini firman Tuhan memberi kita peringatan atau mungkin juga teguran ketika kita melihat semua yang kita miliki hanya untuk memuaskan diri sendiri. Karena pada ujung-ujungnya semuanya akan sirna. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus,
Mari kita mensyukur kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Apa yang kita miliki, apa peran kita, apa jabatan, apa profesi kita syukuri, kita percaya itu berkat dari Tuhan. Dan dari itu pun kita menjadi berkat bagi sesama. Mari kita semakin berbuah lebat. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Hari ini kami kembali diingatkan agar kami tidak terpaku pada harta kekayaan, kepintaran, kekuasaan, jabatan yang kami miliki. Kiranya hati kami senantiasa terpaku kepadamu, sehingga apapun yang kami miliki dan kami jalani dalam dunia ini, kami percaya itu semua bagian dari kasih-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami tidak kalap oleh ambisi kami, tidak patah harapan, tidak putus asa hanya karena ambisi kami tak tercapai. Kuasai kami Tuhan, sehingga kami senantiasa menjadi berkat di tengah kehidupan ini. Kami mendoakan segenap orang tua saudara kami yang sakit. Jangan biarkan mereka putus asa. Sembuhkan, pulihkan mereka ya Bapa. Terlebih kuatkan iman mereka menjalani penderitaan yang dialami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Ini kami yang bermohon. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tetap andalkan Tuhan, firman Tuhan menuntun, Roh Kudus menguatkan.